Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Sehat. Ya. Mari teman-teman, kita memulai pelajaran hari ini. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Terima kasih, Mbak. Nah, saya presensi dulu. Aura ada? Ada. Afita? Ada. Batseba? Kita hari ini akan membahas mengenai cerpen. Nah, masih sama dengan materi minggu lalu tentang cerpen juga. Masih ingatkah kita minggu lalu membahas cerpen tentang apa? Natali? Ya. Masih ingat nggak? Tentang apa materi cerpen yang minggu lalu kita bahas? Nilai kehidupan. Ya, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerpen. Ya, nilai kehidupan itu apa saja? Nilai keagamaan atau religius. Ya, nilai keagamaan atau religius. Nilai sosial. Nilai sosial. Nilai budaya. Nilai budaya. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan. Dan nilai moral. Dan nilai moral. Nah, masih ingat ya? Kelima nilai ini. Ya, itu materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, kalian nanti dapat menentukan unsur pembangun cerpen dan menganalisis unsur pembangun cerpen itu. Sampai di sini paham ya? Nah, lalu ada kompetensi dasar keterampilan. Keterampilannya nanti kalian mengkonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Lah, mengkonstruksi itu nanti indikatornya kalian dapat menyusun teks cerita pendek dengan memperhatikan unsurnya, lalu mempresentasikan teks cerita pendek tersebut. Nah, itu. Oke. Tujuan pembelajarannya ada dua, dari pengetahuan dan keterampilan tadi. Pengetahuannya berarti kalian dapat menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Lalu yang keterampilannya berarti menganalisis, mengkonstruksi sebuah teks cerpen. Jadi mengkonstruksi itu membuat teks cerpen, gitu ya. Oke. Nah, untuk mengingat kembali, silahkan saya minta tolong dibacakan tentang pengertian cerpen. Nah, itu. Oke. Tujuan pembelajarannya ada dua, dari pengetahuan dan keterampilan tadi. Pengetahuannya berarti kalian dapat menganalisis unsur pembangun cerita pendek. Lalu yang keterampilannya berarti menganalisis, mengkonstruksi sebuah teks cerpen. Jadi mengkonstruksi itu membuat teks cerpen, gitu ya. Oke. Nah, untuk mengingat kembali, silahkan saya minta tolong dibacakan tentang pengertian cerpen. Kang Seda. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelized, cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Umumnya sebuah cerpen terdiri dari 1.600 hingga 1.000 kata di dalamnya. Berikut pengertian berdasarkan para ahli. Menurut Sumarjo dan Saini, cerpen adalah cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, akan tetapi bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang mana ceritanya relatif pendek. Menurut B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, dan penyesalan. Penyelesaian. Menurut Nugroho Noto Susanto, cerpen adalah cerita yang panjangnya berkisar 5.000
kata atau kira-kira 17 halaman kuarto. Ada benar tidak RKPD-nya? Ditulis di lembar jawabnya masing-masing. Bagi yang baca sekarang. Baca pertama. Bagi ya. Soal satu. Membangun teks cerita pendek tersebut yang meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keras. Cerpen tersebut bertema kasih sayang. Mudah dipahami dan cerpen tidak menggunakan kata-kata istilah yang sulit. Tujuan amanatnya berbuat baiklah dan berbaktilah kepada orang tua selagi masih mempunyai waktu di dunia. Nomor 2, kemukakan komentarmu terhadap teks cerita pendek. Bentuk ekstrinsik cerpen mengarang menggunakan cerita dari sisi kehidupan sosial karena alur cerita yang sangat menyentuh perasaan pembaca dengan dihadapkan cerita yang berpusat pada sebuah pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya. Kemudian presentasi dari kelompok 2 yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, ada yang mau memberikan saran, masukan, atau ada yang mau menambahkan. Ada tidak dari kelompok 1 bagaimana? Penampilan kelompok 2 bagaimana? Kurang keras suaranya, terus kurang kompak. Kompak tidak pada kalian berempat? Kompak hanya kurang, nah berarti belum total. Gitu ya, itu masukan dari kelompok 1. Ya. Masukan dari kelompok 3 tadi suaranya kurang keras. Ya. Besok lagi kalau presentasi percaya diri saja. Ya. Nama tokohnya siapa lagi? Serti Andin sama Ibu. Ibu tuh ibunya siapa yang jelas? Ibunya Serti. Ibunya Serti. Ya.
Ya, kelompok 1, kelompok 2 benar, Sadli. Mengapa Sadli meninggal waktu itu? Pada waktu akan mencari mengejar preman yang mengambil uangnya untuk membeli darah untuk ibunya. Oke, sudah tidak ada tanggapan? Ya. Silakan kembali. Terima kasih. Kan unsur intrinsik dan ekstrinsik, lalu sudah dapat menunjukkan dari analisisnya tadi. Mengapa kok temanya ini, lalu tokohnya, kenapa menggunakan apa sudut pandang ketiga, dan seperti itu sudah kalian jelaskan. Ya, berarti sudah tercapai tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasar yang pengetahuan. Nah, untuk yang kompetensi dasar keterampilan tadi kan ada mengkonstruksi, ya, itu nanti untuk diselesaikan di rumah, ya. Jadi kalian membuat apa? Teks cerpen dengan bahasa sendiri, ya. Nah, dari teks cerpen itu bisa dengan pengalaman pribadi, bisa pengalaman orang lain, bisa, ya. Mungkin dari imajinasimu sendiri juga boleh, ya. Loh. Itu untuk penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuan tadi sudah Ibu nilai, ya. Nanti Ibu sampaikan yang tuntas dengan yang tidak tuntas. Berarti kalau yang tuntas sudah KKM berapa? Kelas 11 KKM-nya masih ingat? 76. Jadi nanti yang sudah tuntas 76 ke atas tidak remedi, ya. Yang di bawah itu remedi. Yang tidak remedi berarti nanti ada pengayaan. Tugas yang berikutnya diselesaikan di rumah, gitu ya. Nah, adakah yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, Feli. Yang pertama, pengertian cerpen. Tadi ada pengertian cerpen. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Fungsi cerpen. Fungsi cerpen. Dan unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen. Lalu? Nah, ada tambahan tadi apa, Mbak? Nah, ada ciri kebahasaan. Lalu satu lagi struktur cerpen. Ya. Tuh. Terima kasih, berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik. Betul. Nah, ada kesulitan selama ini untuk pembelajaran cerpen kita? Tidak ada. Jadi minggu depan cerpen kalian sudah selesai, lalu kita akan membahas untuk ulangan di pertemuan berikutnya sambil saya memberikan kisi-kisi di minggu depan, gitu ya? Ya. Tuh. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silakan mimpin doa. Mari kita mengakhiri pelajaran yang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ya. Oke, terima kasih, selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan sampai